Anda tahu kan, ketika Anda menyewa seorang ahli bedah, Ya, katakanlah untuk mengangkat tumor kecil gitu kan. benar, Anda pasti berekspektasi ada presisi. Anda membayangkan pisau bedah yang tajam, tindakan yang terukur, dan pemulihan yang cepat. Anda jelas nggak berharap ahli bedah itu datang bawa dinamit, terus meledakkan seluruh ruang operasi. Oh, pastinya. Dan efek ledakannya itu kan nggak cuma menghancurkan pasien di atas meja, tapi juga meruntuhkan seluruh struktur rumah sakitnya. Tepat sekali. Nah, tapi terkadang dalam dunia geopolitik, dinamit itulah yang justru dibawa ke meja operasi. Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita akan membawa Anda, ya Anda para pendengar, ke dalam sebuah anatomi krisis yang jujur saja sangat membingungkan. Sangat membingungkan dan perubahannya sangat drastis ya. Bener banget. Jadi sumber utama kita hari ini adalah sebuah transkrip wawancara ekstensif di YouTube antara analis geopolitik Glenn Dyson dan Profesor John Mearsheimer. Ini tertanggal 28 Maret 2026. Misi kita hari ini adalah membedah teka-teki terbesar dekade ini. Yaitu tentang bagaimana kebijakan luar negeri AS. Ya, yang awalnya dipuji banget karena menjanjikan penghentian perang abadi. Tiba-tiba berubah jadi krisis strategis di Timur Tengah. Dan ini terjadi cuma dalam waktu 13 bulan, dari Januari 2025 sampai Februari 2026. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu hal yang sangat penting untuk kita garis bawahi di sini. Silakan. Mengingat sumber materi ini memuat analisis politik yang sangat tajam tentang kepemimpinan AS, birokrasi, dan sekutu-sekutunya kayak Israel dan Eropa, kita berdua di sini murni bersikap netral. Betul. Kita nggak memihak. Ya, kita nggak memihak pandangan sayap kiri, sayap kanan, atau faksi manapun. Kita di sini cuma untuk menyampaikan dan menganalisis gagasan dari sumber aslinya secara objektif. Oke, mari kita bedah ini. Di awal pemerintahan kedua Trump, narasinya kan positif banget ya. Bahkan dari pengamat yang biasanya kritis. Mereka pengen fokus ke Asia, keluar dari Timur Tengah, berhenti bakar uang di padang pasir. Harusnya begitu. Tapi pada 28 Februari 2026, mereka malah memulai perang dengan Iran. Ini kayak, Anda menyewa CEO baru untuk merampingkan perusahaan. Tapi di hari pertama, dia malah beli perusahaan kompetitor yang lagi bangkrut? Kenapa ada optimisme di awal? Dan apa sih yang sebenarnya mereka harapkan dari serangan pertama itu? Gini, optimisme itu awalnya muncul karena ada pengakuan kalau era unipolar Amerika itu udah berakhir. Mundur dari Timur Tengah dianggap langkah rasional. Tapi serangan Februari itu dibangun di atas sebuah ilusi taktis. Ilusi taktis gimana maksudnya? Washington dan Israel menyebutnya Operasi Venezuela. Mereka pakai taktik militer shock and awe, kejut dan gentar. Idenya adalah operasi pemenggalan. Oh, jadi serang kepemimpinan tertingginya langsung. Benar. Mereka serang kepemimpinan dan infrastruktur komunikasi Iran habis-habisan di hari pertama. Asumsinya, mereka mau ciptakan kepanikan luar biasa. Terus mereka berharap rakyat Iran bakal tumpah ke jalan, menggulingkan rejimnya sendiri. Masalah selesai tanpa perlu kirim pasukan darat. Tunggu dulu. Pas saya baca bagian itu, saya mikir ini kayak mengabaikan psikologi manusia yang paling dasar nggak sih? Gimana tuh? Ya kan, sejarah selalu nunjukin, kalau sebuah negara dibom sama kekuatan asing, rakyat yang tadinya benci pemerintahnya sendiri, malah bakal bersatu atas nama nasionalisme. Maksud saya, mereka mungkin nggak suka pemimpinnya, tapi mereka jauh lebih benci sama bom yang jatuh di rumah mereka kan? Benar banget. Dan analisis historis di transkrip kita mengkonfirmasi hal itu. Taktik pemenggalan itu gagal total. Rakyat nggak memberontak, dan perang yang tadinya dipikir bakal selesai cepat, Malah berubah jadi perang panjang ya? tepat, berubah jadi perang atrisi atau perang pengikisan. Dan dalam skenario kayak gini di Timur Tengah, geografi dan populasi Iran sangat menguntungkan mereka. Mereka punya posisi yang jauh lebih kuat dibanding kekuatan luar manapun yang cuma mau main serang dari udara. Nah, karena taktik kilat ini gagal, perangnya jadi adu daya tahan. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Dinamika kekuasaannya berbalik. Iran mulai menekan ekonomi global. Iya, di titik ini situasinya jadi bumerang buat AS. Di sumber materi disebutkan kalau AS sampai mencabut sanksi terhadap Rusia dan membiarkan kapal minyak Iran lewat Selat Hormuz. Tunggu dulu. Jadi kita mengebom mereka,
Tapi di saat yang sama, kita memastikan minyak mereka aman terjual supaya ekonomi kita sendiri nggak hancur. Kedengarannya konyol kan? Banget. Ini tuh kayak kita ngebakar rumah seseorang, tapi kita yang bayarin tagihan airnya, biar apinya nggak nyebar ke rumah kita sendiri. Analogi yang pas. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, mari kita bayangkan AS dan ekonomi global ini sebagai kapal Titanic. Oke, Titanic. Terus gunung esnya apa? Gunung esnya adalah bencana ekonomi. Iran tiba-tiba pegang kendali di satu-satunya titik sempit yang bisa bikin mesin ekonomi global ini jalan. Sebelum konflik, sekitar 20% pasokan minyak dunia lewat Selat Hormuz. Wow, 1/5 pasokan dunia. Benar. Tapi pas rudal mulai terbang, asuransi kapal meroket gila-gilaan. Lalu lintas minyak di sana anjlok jadi cuma 5%. Dan bukan cuma minyak, distribusi pupuk global juga terancam. Ah iya, kalau pupuk nggak jalan, dampaknya ke pangan kan? Pasti, harga pangan bakal naik di seluruh dunia. Belum lagi ancaman dari kelompok Houthi di Laut Merah yang bisa memblokir 12% pasokan tambahan. Astaga. Dan di transkrip juga disinggung soal kerentanan negara teluk, kayak Arab Saudi atau Qatar. Kenapa infrastruktur mereka ini sangat vital dalam konflik ini? Dasarnya dibangun di atas gurun yang aslinya nggak bisa dihunin. Mereka sangat bergantung sama pabrik desalinasi air. Pabrik penyulingan air laut jadi air tawar itu kan? Betul. Dan pabrik-pabrik ini ada di pesisir, sangat terbuka. Kalau Iran mau, mereka tinggal kirim drone murah buat hancurin fasilitas desalinasi dan energi itu. Hah? Kalau hancur, mereka punya cadangan air berapa lama? Cuma 48-72 jam. 3 hari. Cuma 3 hari. Iya, bayangin aja, setelah itu nggak ada air. Populasi Qatar yang mayoritas ekspatriat bakal eksodus massal. Negara modern itu bisa berubah kembali jadi gurun pasir dalam hitungan hari. Tapi tunggu. Saya harus mempertanyakan ini. AS kan punya anggaran militer terbesar di dunia. Kalau ancamannya cuma drone murah seharga $5.000, kenapa AS harus membalas pakai rudal pencegat yang harganya jutaan dolar? Nah, itu dia masalahnya. Maksud saya, AS pasti punya teknologi pengacau sinyal atau laser gitu kan? Kenapa mereka terjebak dalam matematika yang sebodoh ini? Pertanyaan bagus. Sumber kita menyoroti kekakuan birokrasi di Pentagon. Militer AS itu dibangun dengan fokus ke proyek raksasa bernilai miliaran dolar. Jet tempur siluman, kapal induk. Proyek jangka panjang ya? Bener. Teknologi laser memang ada, tapi belum diproduksi massal untuk menutupi seluruh Timur Tengah. Sementara Iran pakai mentalitas startup. Mentalitas startup dalam perang, maksudnya gimana? Iterasi cepat, produksi massal pakai suku cadang sipil yang murah. Jadi pas mereka luncurin sekawanan drone seharga $5.000, komandan AS di lapangan nggak punya pilihan lain selain Menekan tombol rudal jutaan dolar. tepat. Mereka terpaksa menembakkan rudal pencegah seharga $2 juta demi mencegah infrastruktur vital hancur. Waktu jelas berpihak pada Iran di sini. Gila, musuh pakai uang jajan buat nguras dana pensiun Anda. Kalau secara ekonomi AS sudah terpojok, gimana dengan opsi eskalasi pasukan darat? Presiden Trump kan nuntut 15 poin penyerahan tanpa syarat. Ya, tuntutan itu ada. Kalau hitung-hitungan di lapangan seburuk itu, kenapa nuntut penyerahan total? Apakah ini murni gertakan? Soalnya ada laporan tentang hitung mundur 5 hari, terus diperpanjang jadi 10 hari, itu kosong doang kan? Mearsheimer dan Diesen sepakat kalau opsi invasi darat itu sama sekali nggak realistis. Mari kita lihat data historis. Oke, mari kita bandingin. Waktu operasi Badai Gurun tahun 1991, AS butuh 540.000 pasukan dan persiapan 6 bulan. 500 juta lebih ya? Iya. Terus invasi Irak tahun 2003 butuh 190.000 pasukan. Nah, tebak berapa pasukan yang direncanakan untuk Iran sekarang? Nggak tahu berapa? Cuma 5.000 sampai 10.000 infanteri ringan. $5.000 melawan Iran. Tapi geografinya kan, bukannya Iran itu isinya pegunungan semua? Bener, geografinya bergunung-gunung, benteng alami, populasinya lebih dari 90 juta jiwa. Itu 4 kali lipat ukurannya Irak. Dan parahnya lagi, hampir semua dari 13 pangkalan militer AS di Timur Tengah udah dievakuasi karena rentan diserang rudal Iran. Jadi mereka mau mendarat di mana? Di Pulau Karg atau kepulauan di Selat Hormuz?
Ada rencana fiksional begitu. Tapi kalau AS mendarat di pulau-pulau itu, mereka bakal berada di dataran rendah yang dikelilingi pegunungan di daratan Iran. Itu secara taktis disebut shooting gallery atau galeri tembak. Oh, astaga. Jadi target empuk buat rudal Iran dari tempat yang lebih tinggi. Bener, bukannya buka rute minyak, malah cari mati. Jadi, apa makna dari semua ini buat Anda yang mendengarkan? Kita lihat, strateginya cacat. Pertanyaan saya, siapa sih yang merancang rencana seburuk ini? Disinilah dinamika internal birokrasi AS jadi sangat krusial. Mearsheimer ngebahas tentang ketidakpercayaan presiden terhadap Deep State, kayak CIA dan Pentagon. Karena skandal-skandal intelijen di masa lalu, kan? Ya, bisa dipahami ada ketidakpercayaan. Saya ngerti sih kalau nggak percaya, tapi mengganti jenderal dan analis militer dengan rekan bisnis real estate atau pembawa acara TV untuk merancang perang? Itu resep kehancuran. Iya kan? Itu kayak Anda nyuruh tim yang isinya koki pastry buat ngebangun pesawat terbang. Cuma karena Anda lagi sebel sama montirnya. Pesawatnya pasti jatuh. Tepat sekali. Mengutip Clausewitz, itu pertaruhan besar yang nggak terduga. Keahlian institusional itu penting banget. Terus Pentagon sama Deep State ini bilangnya apa di awal? Mereka sangat skeptis. Mereka menentang operasi ini karena sejarah membuktikan perubahan rezim lewat serangan udara itu nggak pernah berhasil. Tapi keputusan justru didorong oleh lingkaran dalam yang nggak punya keahlian strategi perang. Kayak Jared Kushner, Lindsey Graham, Rupert Murdoch. Dan dorongan kuat dari Perdana Menteri Netanyahu. Dan yang paling parah, pas taktiknya terbukti gagal, bukannya mundur, mereka malah mendesak presiden untuk double down atau melipat gandakan serangan. Makin ngegas ke jurang ya. Nah, kegagalan ini efek riaknya nggak cuma di medan perang kan, hubungan AS sama sekutu-sekutunya juga jadi hancur. Sangat hancur. Ini tuh kayak komedi putar kambing hitam. AS menyalahkan Eropa, menyebut mereka free riders karena nggak mau kirim angkatan laut ke Selat Hormuz, terus Eropa balas menyalahkan AS. Wajar Eropa marah, mereka nggak pernah diajak konsultasi pas awal perang dimulai, terus tiba-tiba disuruh ikut campur. Dan Eropa juga takut kan, kalau fokus AS terpecah, situasi di Ukraina bisa runtuh. Benar, mereka bersiap menjadikan AS kambing hitam kalau Ukraina sampai jatuh. Hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang dinamika kekuatan, terutama dengan Israel. Gimana tuh? Kalau ekonomi global terancam hancur, Trump mungkin bakal terpaksa mengabaikan lobi Israel dan menyerah pada tuntutan Iran demi menyelamatkan ekonomi domestik. Wow, itu pilihan yang berat buat politisi AS. Tapi sumber kita juga nyebutin soal bahaya antisemitisme global kan? Iya, ada ketakutan besar kalau perang ini berujung bencana ekonomi, publik bakal nyari pihak buat disalahin dan memicu gelombang antisemitisme. Padahal sumber kita dengan tegas menyatakan banyak orang Yahudi yang justru menentang perang ini. Bener banget. Banyak pendukung paling keras perang ini di AS justru dari kalangan Zionis Kristen, bukan Yahudi. Kita harus hati-hati lihat faktanya. Betul. Dan yang bikin situasi ini makin berbahaya adalah keputusasaan. Mearsheimer pakai analogi Jepang di tahun 1941. Pearl Harbor. Iya, waktu itu Jepang tahu AS itu Godzilla. Secara rasional mereka nggak mungkin menang. Tapi karena sanksi ekonomi AS bikin mereka putus asa, mereka milih nyerang. Analis takut keputusasaan Trump sekarang bisa memicu keputusan yang sama sembrononya. Ngeri banget ya. Nah, kita udah bahas banyak teori geopolitik. Tapi saya mau merangkum kenapa eksplorasi kita hari ini sangat relevan bagi Anda yang lagi dengerin. Silahkan. Ini tuh bukan cuma cerita perang di tempat yang jauh. Keputusan konyol ini secara langsung menentukan harga bensin yang Anda bayar, menentukan harga sembako karena pupuk global terhenti, bahkan mempengaruhi suku bunga dan tabungan masa depan Anda karena tekanan pada obligasi negara. Benar, geopolitik makro selalu turun dampaknya ke level mikro, ke dompet kita semua. Betul. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu pemikiran provokatif yang nggak ada di sumber materi, tapi patut Anda renungkan. Apa itu? Jika kekuatan militer hegemonik terbesar di dunia saat ini bisa ditahan imbang atau bahkan dikalahkan, hanya dengan drone seharga $5.000 dan kendali atas jalur laut yang sempit, apakah kita sekarang lagi jadi saksi mata berakhirnya era negara adidaya militer? Wow! Apakah keterhubungan ekonomi kita sekarang udah berevolusi jadi senjata paling mematikan bagi negara yang selama ini kita anggap lebih lemah? Pikirkan itu baik-baik. Teruslah jaga rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita selanjutnya.